Terima kasih Bu Dokter yang sudah hadir siang ini. Ini pertemuan perdananya teman-teman Magata, jadi spesial, terus ada sharing juga dari Bu Dokter. Nah ini, acara ini terselenggara atas kerjasama Magata dan Pocari Sweat dari Mas Narda. Makasih sekali lagi kesempatannya Mas, karena ini juga ibu-ibu Magata sebelumnya seminggu ini sudah menulis tentang yang namanya Ramadan dan berani. Jadi keywordnya tuh Ramadan dan berani. Terus hasil tulisannya macam-macam tuh Mas, ada yang seputar kesehatan, ada yang seputar cerita-cerita fiksi gitu, macam-macam banget. Nah, mungkin sekarang bisa nyambung nih kalau ngomongin kesehatan sama Bu Dokter. Saya bacain ya. Jadi ini profil Ibu Dr. Devi Aprilia, MMRS, kelahiran Bandung 7 April 1983, alamatnya di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sekarang berdinas sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Beliau adalah sarjana kedokteran umum, lulusan sarjana kedokteran umum Unjani dan magister manajemen rumah sakit Unisba. Silahkan untuk mempersingkat waktu Bu Dokter untuk menyampaikan sharingnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Siang hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama ibu-ibu sekalian mengenai puasa sehat selama di bulan Ramadan. Iya, seperti yang kita tahu beberapa hari lagi nih, hanya tinggal menghitung waktu kita akan menemui yang namanya bulan Ramadan, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Iya, next. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukumnya berpuasa itu adalah wajib bagi umat muslim. Salah satunya itu seperti yang tertuang di surat Al-Baqarah ayat 183, di mana dinyatakan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di bulan ini juga dijanjikan semua amal ibadah kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat oleh Allah, dan apabila kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya sesuai dengan yang ditulis atau diperintahkan oleh Allah, maka kita pun keimanan kita insya Allah akan meningkat di bulan Ramadan ini. Oke, next. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui, apa sih manfaat puasa? Nah, ada manfaat puasa bagi tubuh dan juga bagi kesehatan mental kita ibu-ibu semua. Nah, manfaat puasa salah satunya itu untuk menurunkan berat badan. Nah, di bulan suci Ramadan ini apabila kita ingin sekali ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan, ini adalah kesempatan yang sangat bagus nih. Karena ternyata puasa itu bisa menurunkan berat badan kita. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh, di mana di saat berpuasa itu tubuh kita melakukan yang namanya detoksifikasi. Racun-racun dalam ginjal, racun-racun dalam tubuh kita itu semuanya dikeluarkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Lalu terjadi pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh juga ikut meningkat. Jadi ketika kita berpuasa itu, pertama-tama tubuh itu menggunakan glukosa yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan aktivitas tubuh. Kurang lebih 8 jam dari kita makan sahur, barulah tubuh kita mengalami yang namanya proses berpuasa. Nah, ketika glukosa dalam tubuh kita itu sudah kita pakai untuk kegiatan sehari-hari di awal jam-jam kita habis sahur, nah yang berikutnya itu yang digunakan itu adalah lemak dalam tubuh kita untuk melakukan aktivitas tubuh sehari-hari. Tubuh kita mengambil lemak dari otot-otot dan juga dari dalam tubuh kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan disitulah terjadilah pembakaran lemak, dan ini juga yang bisa menyebabkan menurunnya berat badan kita. Lalu yang berikutnya menjaga kesehatan jantung. Ketika kita berpuasa, HDL dalam tubuh kita itu ya, atau yang namanya lemak baik itu meningkat.
dan LDL atau lemak jahat dalam tubuh kita itu menurun, dan tentu saja ini bisa meningkatkan kesehatan jantung. Lalu insulin dalam tubuh kita juga terjaga ketika kita berpuasa, hingga hal ini bisa mengurangi resiko terjadinya diabetes atau meningkatnya glukosa darah dalam tubuh. Juga bisa mengurangi resiko munculnya kanker. Kenapa bisa begitu? Karena sel-sel tubuh kita melakukan pembelahannya itu lebih lambat ketika kita berpuasa, karena asupan makan kita yang berkurang ketika bulan puasa. Dan juga yang berikutnya itu menjaga kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui di bulan puasa ini, selain menahan lapar dan menahan haus, kita juga dituntut untuk menahan emosi, lebih bisa menjaga lisan dan perbuatan, dan tentu saja ini bisa menjaga kesehatan mental kita. Banyak sekali ternyata ya manfaat puasa bagi tubuh dan bagi mental kita ibu-ibu. Oke, berikutnya. Tentu saja, karena kita tahu di bulan puasa ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi semua umat muslim di dunia. Sayang sekali kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita tidak bisa memanfaatkan momen ini dengan berpuasa. Nah, ada tips-tipsnya nih supaya kita tetap berpuasa dengan tubuh yang sehat dan bugar. Apa saja sih? Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah yang paling penting kita harus perbanyak asupan cairan. Cukupi kebutuhan cairan dengan minuman yang mengandung ion ya. Kenapa harus minuman mengandung ion? Karena ibu-ibu, ketika kita berpuasa itu, kandungan elektrolit dalam tubuh kita itu akan mulai berkurang. Karena ketika kita berpuasa kan kita melakukan aktivitas ya. Apakah itu mengantar anak ke sekolah, apakah itu kita bekerja, apakah itu mungkin kita harus melakukan tugas-tugas yang lainnya, pekerjaan rumah. Nah, itu pelan-pelan elektrolit kita itu mulai menurun. Nah, disinilah pentingnya cairan yang mengandung ion dan elektrolit untuk menggantikan elektrolit tubuh kita yang hilang selama kita beraktivitas di bulan puasa. Begitu. Jaga agar tubuh kita tetap terhidrasi dan jaga agar tubuh kita jangan sampai dehidrasi. Karena kalau tubuh kita dehidrasi, otomatis kita pasti lemas ketika melakukan ibadah puasa. Dan yang bahayanya adalah dehidrasi itu bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan juga bisa mengakibatkan kejang-kejang, bisa juga mengakibatkan hilangnya konsentrasi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Tentu saja hal itu kita tidak mau ya, gitu. Jadi untuk itu jangan lupa untuk konsumsi cairan yang mengandung elektrolit. Yang kedua, ketika kita makan, jangan lupa untuk makan buah yang mengandung air. Contohnya pasti saya tahu ibu-ibu udah pada tahu dong, seperti misalnya semangka, jeruk, melon gitu ya. Itu banyak mengandung cairan dan itu juga bisa membantu untuk membuat tubuh terasa sehat dan bugar ketika melakukan ibadah puasa. Iya, berikutnya. Nah, konsumsi makanan gizi seimbang. Nah, kalau dulu kita kenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kita kenal yang namanya gizi seimbang. Ini mungkin gambarnya agak kurang jelas ya saya pasangnya ya. Di sini ada yang namanya isi piringku, di mana terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, juga ada juga sayur-sayuran, dan protein itu terdiri dari protein hewani serta protein nabati. Karbohidrat untuk melakukan energi atau suplai energi di saat kita berpuasa, protein juga untuk suplai energi dan untuk membentuk sel-sel imunitas tubuh ketika kita berpuasa. Lalu jangan lupa juga ada vitamin dan mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ini semua harus seimbang, jangan cuma misalnya karbohidrat aja, atau saya sih pengennya daging aja, atau saya pengennya sayur aja karena saya lagi menghindari karbo. Jangan ya, karena semuanya itu harus seimbang. Karena kenapa kita memerlukan karbohidrat, protein, vitamin, mineral dalam tubuh kita? Yaitu tadi untuk meningkatkan sel imun dan juga untuk tabungan energi melakukan aktivitas sehari-hari dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Iya, berikutnya. Nah,
Jangan lupa untuk konsumsi buah dan sayuran warna-warni. Boleh apa saja ya, alangkah lebih baik kalau selang-seling untuk menghindari juga terjadinya kebosanan. Karbohidrat yang lebih kompleks juga harus kita perhatikan gitu. Protein rendah lemak jahat, jadi coba kita hindari seperti misalnya jeroan atau misalnya daging-dagingan yang banyak mengandung lemak itu agak kita hindari dulu ya. Konsumsi sumber lemak baik bisa berasal dari ikan-ikanan laut, seperti misalnya salmon, tuna. Lalu kita juga bisa memilih protein nabati seperti tahu dan tempe untuk kita jadikan menu di bulan puasa ini. Lalu mungkin ibu-ibu bertanya-tanya, masih boleh nggak sih kita olahraga kalau di bulan puasa? Kan takutnya lemes, takutnya capek, takutnya aus gitu. Tentu saja boleh, malah sangat disarankan kita tetap berolahraga. Olahraga ringan yang dianjurkan ketika bulan puasa, contohnya misalnya jogging, jalan kaki, lari-lari kecil keliling kompleks rumah misalnya, bersepeda atau berenang. Nah, sebaiknya olahraga di bulan puasa itu bisa kita lakukan yang pertama adalah ketika habis sahur, gitu. Karena energi yang terkumpul masih banyak. Tapi tentu saja sehabis sahur itu tidak saya sarankan berolahraga berat atau berolahraga dalam jangka waktu lama, karena khawatirnya energi untuk melakukan aktivitas kita mulai dari pagi hari sampai menjelang buka itu terkuras oleh olahraga. Yang kedua, bisa kita melakukan olahraga ketika memasuki jam buka puasa. Sekitar 45 menit memasuki jam buka puasa itu kita bisa melakukan olahraga. Jadi ketika kita terasa haus atau kita terasa lapar ketika melakukan olahraga, pas selesai olahraga, pas waktunya berbuka. Nah, ini sangat saya sarankan sih ketika memasuki jam buka puasa. Atau yang ketiga adalah sekitar 2 atau 3 jam sesudah berbuka puasa. Bisa diselingi ketika misalnya habis tarawih, saya mau jalan-jalan keliling komplek dulu untuk membakar kalori dalam tubuh saya, silahkan. Yang pasti olahraga ini harus dilakukan secara rutin sekitar 40 sampai 45 menit seminggu 3 kali. Beri tubuh kita waktu sekitar 150 menit dalam 1 minggu untuk melakukan kegiatan olahraga. Ya, berikutnya. Nah, lalu bagaimana dengan tidur? Tentu saja tetap di bulan puasa itu kita diwajibkan untuk juga menjaga istirahat kita. Memang pasti aktivitas banyak ya, apalagi ibu-ibu harus nyiapin sahur, harus nyiapin berbuka puasa, tapi jangan lupa kita harus tidur dengan cukup sekitar 8 sampai 9 jam lah untuk waktu tidur dewasa ya. Tidur siang boleh nggak? Boleh gitu ya, malah disarankan tidur siang sekitar 40 sampai 45 menit untuk mengembalikan kembali tenaga kita. Nah, tidur yang cukup ini bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, meningkatkan suasana hati, daya ingat, memperkuat sistem kekebalan tubuh, kontrol gula darah, jaga berat badan, dan jaga kesehatan jantung. Dan yang paling pasti kalau kita kurang istirahat, otomatis itu akan mengganggu konsentrasi, suasana hati, dan bisa mengganggu ibadah puasa kita. Oke. Yang harus diingat ketika berbuka puasa tuh biasanya kita tuh karena menahan haus, mungkin menahan lapar seharian. Kadang kita suka kalap mata ya, ngelihat jajanan-jajanan di pinggir jalan, ada yang jual kolak, stok buah, ada yang jual gorengan, pengen dibeli semua. Nah, sebaiknya jangan begitu. Jangan langsung berbuka puasa dengan porsi besar, karena perut kita kan kosong tuh, udah mau tuh 13 sampai 14 jam perut kita kosong. Alangkah baiknya kita berbuka puasa itu dengan porsi kecil dulu, jangan langsung porsi besar, karena nanti akan langsung memberikan efek rasa kembung ataupun rasa tidak nyaman pada saluran cerna kita, dan ini malah bisa mengakibatkan penyakit seperti gastritis atau penyakit saluran cerna lainnya.
diutamakan memakan makanan yang manis terlebih dahulu. Karena kan setelah 13 sampai 14 jam itu kita berpuasa, salah satu efeknya adalah kita kehilangan energi ya, kekurangan energi. Nah, makanan atau minuman yang manis ini bisa membantu untuk menambah energi dalam tubuh kita yang tadinya sempat hilang selama kita melakukan ibadah puasa. Makan makanan yang mengandung protein, seperti protein hewani ataupun protein nabati. Boleh kacang-kacangan, tahu tempe, terus misalnya daging-dagingan ataupun ikan. Nah, itu penting untuk meningkatkan atau menggantikan sel-sel tubuh kita yang eh, berkurang asupan proteinnya ketika kita melakukan ibadah puasa. Alangkah lebih baiknya kita makan makanan yang dipanggang, direbus, dan dikukus. Nah, ini harga minyak lagi mahal nih. Nah, mungkin ini kesempatan kita untuk merebus dan mengkukus makanan supaya juga ini salah satu fungsinya itu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita dan supaya makanan yang diolah itu lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan makanan yang digoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Iya, berikutnya. Nah, jangan lupa terutama bagi para lansia atau misalnya kita memiliki penyakit yang komorbid sih, penyakit komorbid seperti misalnya hiperkolesterol, kolesterol dalam jumlah berlebih, diabetes mellitus atau glukosa darah tinggi kadarnya, riwayat sakit jantung gitu ya, atau misalnya darah tinggi, atau kita misalnya punya asma atau alergi, ya itu kita harus rutin cek. Masih boleh nggak sih saya berpuasa ketika kalau misalnya saya punya diabetes, saya punya kolesterol atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, langkah lebih baik sebelum kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan check up dulu nih, gitu. Jadi nanti kita bisa bisa konsultasi dengan dokter yang memeriksa kita, apakah boleh kita melakukan ibadah puasa atau misalnya boleh berpuasa, tapi ada obat-obatan tertentu dengan aturan-aturan tertentu yang harus diminum dan juga mungkin ada menu-menu tertentu yang harus dihindari atau harus kita konsumsi atas anjuran dokter selama bulan puasa. Jadi alangkah pentingnya bagi yang memiliki komorbid untuk cek kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah puasa. Iya, berikutnya. Iya, terima kasih ibu-ibu. Mungkin itu tadi sharing saya mengenai puasa sehat di bulan Ramadan. Mohon maaf apabila saya masih terdapat banyak kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan atensi dari ibu-ibu sekalian. Bila ada pertanyaan, silahkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Bu Devi. Ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, buka kamera, silahkan. Kalau enggak ini juga ada. Silahkan yang mau, mungkin bisa langsung mengacungkan tangan ya. Nah ini ada Bu, coba saya bacain ya satu-satu ya. Dari Teteh Fauzia. Halo Bu Dokter, saya Fauzia dari Cimahi. Mau tanya katanya bagaimana pengaturan waktu minum untuk memenuhi kebutuhan cairan saat puasa? Iya. Iya, saya coba untuk menjawab ya Ibu Fauzia dari Cimahi. Nah, yang pertama itu kan kita memang jangan lupa ya untuk asupan cairan supaya kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, untuk memudahkannya kita bisa dengan cara sebelum sahur, maaf maksud saya ketika sahur kita konsumsi sekitar 3 atau 4 gelas minuman gitu ya, ditambah dengan makanan yang banyak mengandung kuah gitu, untuk menjaga supaya tubuh kita tidak terjadi dehidrasi. Nah, nanti ketika kita berbuka puasa, kita jangan lupa nih untuk minum. Minum lagi sekitar 2 gelas atau 3 gelas. Nah, nanti sesudah taraweh kita lanjutkan untuk minum lagi sekitar 2 gelas gitu. Dan minumannya ini saya sarankan minuman yang mengandung elektrolit. Kenapa? Supaya minuman elektrolit itu komposisinya hampir sama dengan cairan tubuh kita, jadi bisa mencegah supaya kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi gitu. Apakah boleh diseling dengan misalnya
jus buah gitu boleh juga, atau misalnya makan makanan yang banyak mengandung kuah gitu. Sekitar kita minum, pokoknya asupan minuman kita itu sekitar 8 gelas sehari gitu, untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Oh iya, ini ternyata ada yang kelewat, di atasnya ada pertanyaan lagi, punten. Ini yang pertama ya, Bu, kita ke atas sekarang. Salam Bu Dokter, dari Teh Dewi Leili Purnamasari. Aku tuh darah rendah parah katanya, kadang-kadang tuh sampai 90/50-an gitu tensinya. Nah kalau puasa juga sering drop gula darahnya, gimana ya katanya. Tapi itu biasanya di hari awal aja, setelah 3 hari, alhamdulillah kuat and sehat. Iya, saya coba jawab ya Ibu ya. Jadi memang ketika awal hari-hari pertama puasa itu kan tubuh kita menyesuaikan ya, yang awalnya kita nggak puasa, kita bebas makan di jam berapa aja, ternyata kita tiba-tiba tubuh kita harus menyesuaikan, harus kosong di 13 sampai 14 jam tidak diisi asupan apapun. Nah, saran saya adalah perhatikan asupan makanan ketika sahur. Jangan lupa minum seperti, kalau tadi kan kita tensinya rendah, minum penambah darah atau, apapun mereknya ya, tablet penambah darah sehari 1 ya, sehabis, makan terakhir ketika mau tidur. Jadi misalnya makan terakhirnya nih, kisaran jam 9, terus misalnya tidurnya mau jam 10 nih, ya antara jam itulah mulai minum penambah darahnya supaya nggak mual gitu kan, kadang ada orang yang mual kalau minum penambah darah. Terus perhatikan juga asupan serat seperti sayur-sayuran hijau, itu juga membantu untuk meningkatkan kadar darah supaya nggak lemas juga, seperti misalnya bayam atau kangkung atau sayuran apapun yang berwarna hijau. Terus tadi kan katanya gula darahnya ya, suka turun. Nah, jangan lupa juga konsumsi karbohidrat yang berkecukupan, karena karbohidrat itu pada akhirnya nanti akan dibentuk menjadi glukosa dalam tubuh kita. Itu karbohidratnya terserah, mau kentang, mau nasi, mau ubi, atau apapun gitu kesukaan kita, ataupun roti gitu. Jadi memang harus seimbang, jadi jangan, apa ya, jangan sampai kita melupakan asupan karbohidrat dalam tubuh kita ketika kita berpuasa, karena itu sangat membantu sekali, membentuk atau membantunya meningkatkan gula darah dalam tubuh. Oke, terima kasih. Ada Teh Meyui juga nih, Teh Melur. Siang Dok, katanya ingin bertanya, kalau cara menstabilkan berat badan setelah bulan puasa nih justru, gimana ya katanya? Kalau pas puasa emang biasanya turun, tapi habis lebaran naik lagi. Ya, problema ibu-ibu semua. Iya. Iya, Ibu. Sebenarnya sih, kalau kita berpuasa ya, kita tuh kan mau nggak mau kayak dilatih ya tubuh kita tuh. Jadi, makan itu memang nggak boleh berlebih gitu ketika lagi buka, terus ketika lagi sahur juga kita, makan juga harus memperhatikan asupan gizi kita. Nah, sebenarnya itu bisa kita lanjut, kebiasaan tersebut bisa kita lanjut ketika puasanya udah selesai. Caranya tetap perhatikan asupan gizi kita ya Ibu ya. Terus yang kedua, saran saya adalah Ibu tetap harus menjaga, eee, dengan cara menghindari makan makanan yang banyak mengandung gula, Bu. Karena, hindari seperti misalnya camilan-camilan yang banyak mengandung gula, lalu juga jangan lupa untuk berolahraga, Bu, karena berolahraga itu paling cepat untuk menurunkan atau membantu pembakaran lemak dalam tubuh kita. Jadi Ibu selain makanannya juga dijaga, jangan berlebih, juga jaga, supaya tetap olahraga secara rutin karena itu sangat-sangat membantu untuk menjaga berat badan, Bu, gitu. Hindari ya yang, apa ya, snack-snack yang banyak gulanya itu, gitu, karena itu bisa membantu untuk meningkatkan berat badan, Bu. Oke. Silahkan kalau nanti masih ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lagi ya Teteh-teteh ya. Nah ini ada dari Teh Yusi katanya. Permisi Dok, katanya ingin nanya nih ada 2. Satu, katanya kalau untuk anak 6 tahun yang pengen puasa penuh 15 jam, sebaiknya sahurnya apa aja biar bisa kuat maksimal dia. Nah yang kedua, kalau untuk ibu yang masih menyusui, Kunci di kamu ya? tipsnya apa aja ya? Oke, mangga. Iya, iya, saya coba jawab ya Ibu ya. Nah, untuk
Sebenarnya salah satu tips supaya kita bisa, bertahan ketika bulan puasa itu menahan rasa lapar lebih lama, jangan lupa asupan serat, Bu. Nah, asupan serat, kenapa asupan serat? Karena serat ini itu sebenarnya memberikan efek mengenyangkan pada tubuh lebih lama. Nah, serat ini bisa kita dapat dari sayur-sayuran, Bu. Nah, jadi jangan lupa, berikan si kecil itu sayur-sayuran dalam porsi yang cukup ketika sahur, gitu. Dan juga jangan lupa juga, konsumsi protein. Nah, tadi yang seperti saya sebut, protein itu bebas mau apa aja, mau protein hewani, mau protein nabati, karena itu juga memberikan efek mengenyangkan pada tubuh. Tapi yang paling pertama adalah asupan serat itu, karena serat itu memberikan efek kenyang lebih lama. Dan jangan lupa juga untuk memberikan, si kecil atau mengingatkan si kecil untuk minum ketika sahur, supaya tidak dehidrasi ketika melakukan ibadah puasa, gitu. Nah, jangan lupa juga selain sayur juga ada buah-buahan ya, buah-buahan juga mengandung serat soalnya, buah-buahannya apa aja bebas. Itu yang penting, antara serat itu, si serat itu mau sayur-sayuran, mau buah-buahan, itu ada gitu ketika kita lagi sahur itu. Terus kalau untuk ibu yang masih menyusui, tips apa ya untuk sahur supaya tetap kuat? Nah, kalau menyusui itu kan sebenarnya energi yang keluar lebih banyak ya, gitu. Karena kita itu kan, sebenarnya ketika menyusui itu juga kita harus memperhatikan asupan nutrisi di ASI kita yang kita berikan kepada, bayi kita ya. Jadi jangan lupa minum yang banyak, Bu, ketika Ibu lagi menyusui itu, karena energi yang Ibu keluarkan itu lebih banyak, jadi Ibu lebih mudah terkena dehidrasi kalau Ibu, misalnya menyusui ya, apalagi kalau misalnya menyusuinya masih sering gitu ya, misalnya bayinya masih di bawah 6 bulan gitu. Nah, jangan lupa minum yang banyak, yang pertama, yang kedua, juga jangan lupa juga asupan serat tadi. Asupan serat dan karena ASI kita itu kita berikan kepada anak dan ASI itu adalah apa yang kita makan ya, maka jangan lupa asupan gizi seimbang, Bu. Antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu yang harus kita perhatikan. Apabila dibutuhkan memang ibu merasa memerlukan, boleh ditambah dengan vitamin apapun mereknya gitu. Boleh vitamin eh, dari apotik, dari dokter gitu ya, vitamin ibu menyusui gitu. Jadi yang paling penting juga jangan lupa juga, untuk menjaga waktu istirahat ibu. Karena memang pada ibu menyusui itu energi yang keluar lebih banyak daripada ibu yang tidak menyusui. Jadi ibu harus lebih, bisa memperhatikan asupan makanan, asupan cairan, dan juga waktu istirahat, gitu. Terima kasih, Dok. Iya, Anaknya sama-sama. langsung protes nggak mau makan sayur. Harus makan sayur ya, Bu? Iya. Bener loh, saya tuh bilang sama tuh punya kendala yang sama itu berarti harus ya itu ya harus sayur malah. Waduh, ini harusnya Iya. dikasih denger nih nanti kata ibu dokter harus makannya sayur kalau sahur. Ini masih ada pertanyaan dan Teta-Teta juga masih boleh drop pertanyaannya di kolom chat. Tapi sebentar kita mau ada selingan nih karena Mas Nada punya informasi buat ibu-ibu. Apa sih Mas? Ada informasi apa yang harus ibu-ibu cermati siang ini?